Pesona si gadis desa, episode 116 dengan judul Mengabsen Bagian Tubuh. Selamat mendengarkan. Dengan lesu Kanita melangkah keluar dari dalam kamar. Wajahnya kusut dengan penampilan yang terlihat berantakan. Seharian mengurung diri membuat Kanita seperti kehilangan semangat hidup. Dia bahkan sampai tidak makan, saking stresnya memikirkan kemungkinan kalau dia akan hamil anaknya Ando. Apapun hasilnya nanti, aku tidak akan membiarkan benihnya Ando hidup di rahimku. Rencanaku bisa hancur kalau aku sampai mengandung anak orang lain. Jika memang nanti aku benar-benar hamil anaknya pria sialan itu, maka aku akan langsung menyingkirkannya. Anak itu tidak boleh sampai terlahir ke dunia. Tidak boleh, ujar Kanita bicara dengan dirinya sendiri. Anak siapa yang sedang kau bicarakan, Kanita? Tubuh Kanita langsung menegang saat dia mendengar seseorang bertanya padanya. Seketika darah di tubuhnya seperti berhenti mengalir ke otak begitu tahu kalau yang baru saja bertanya adalah ibunya. Kanita panik, itu sudah pasti. Dia sangat takut kalau ibunya mendengar semua yang dia ucapkan barusan. Sayang, kenapa diam saja? Anak siapa yang sedang kau bicarakan tadi? Cecar Mili seraya memperhatikan gelagat putrinya yang terlihat aneh. Kanita, ada apa? Kenapa kau terlihat seperti sedang ketakutan? Apa saat ibu pergi tadi di rumah terjadi sesuatu padamu? Tidak, Bu. Di rumah tidak terjadi apa-apa kok. Aku seperti ini karena kaget melihat ibu yang tiba-tiba muncul. Begitu, jawab Kanita berusaha berkilah. Sebisa mungkin Kanita berusaha untuk menormalkan ekspresi di wajahnya ketika sang ibu terus menatapnya lekat. Dia tahu kalau ibunya ini sedang curiga. Ibu dari mana? Tanya Kanita mengalihkan perhatian sang ibu. Jujur saja, dia menjadi sangat gugup ditatap seperti tadi. Baru juga ibu lupa dengan kejadian menyebalkan tadi dan sekarang kau malah mengingatkan lagi, Kanita. Sahut Mili sembari mendengus kuat. Tadi ibu baru saja pergi ke rumahnya Vedo untuk memberi peringatan melalui ibunya. Keluarga anak kurang ajar itu harus tahu kalau kemarin malam Vedo datang menemuimu di hotel. Setelah berkata seperti itu, Mili berjalan ke arah sofa, kemudian mendudukkan bokongnya di sana. Dia terus menghembuskan nafas dengan kasar saat terkenang dengan kata-kata yang diucapkan oleh ibunya Vedo. Aneh, benar-benar sangat aneh. Baru kali ini Mili menemukan orang tua yang malah mendukung tindak kekerasan yang dilakukan oleh anaknya. Harusnya sebagai orang tua yang baik, Abigail itu menegur Vedo, bukan malah membenarkan apa yang dia lakukan terhadapnya. Dari sini Mili bisa menarik kesimpulan kalau Abigail tidak mungkin terlahir dari keluarga bangsawan. Karena yang dia tahu, anak-anak berdarah bangsawan akan dididik dengan attitude yang sangat luar biasa ketat agar mereka tidak mempermalukan nama baik keluarga masing-masing. Mili yakin sekali kalau apa yang dikatakan Abigail saat berada di salon hanyalah bualan belaka. Wanita berlatar belakang rendah itu pasti hanya ingin mencari perhatian dari orang-orang yang ada di sana waktu itu. Bu, harus berapa kali aku katakan agar ibu jangan mengganggu bibi Abigail maupun Kayo. Mereka itu tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi antara aku dan Vedo. Percaya tidak, Bu? Gara-gara kecerobohan yang ibu lakukan, ayah pasti akan kembali bersih tegang dengan paman Matteo. Kenapa sih ibu bebal sekali? Tolong berhenti mengganggu mereka, ibu, ucap Kanita kesal. Dia sungguh tak habis pikir dengan tindakan yang telah dilakukan oleh sang ibu. Kanita, ibu melakukan semua ini adalah untuk melindungimu.
Sadar tidak, saat pulang kemari kau terlihat seperti orang yang sudah tak ingin hidup lagi. Sikapmu yang seperti ini baru pertama kalinya ibu lihat, dan itu terjadi setelah Vedo datang berkunjung ke hotel tempat kau menginap. Orang tua mana yang tidak khawatir jika melihat anaknya jadi seperti itu? Wajar kan kalau ibu mencari pembelaan untuk melindungi kebahagiaan anak ibu sendiri? Sahut Milly jengkel. Kanita terdiam untuk beberapa saat. Dia menatap dalam ke arah sang ibu yang terlihat sangat kesal setelah mengeluarkan unek-uneknya. Sebelum melanjutkan pembicaraan, Kanita berjalan mendekat ke arah sang ibu, kemudian duduk di sampingnya. Aku tahu niat ibu baik. Terima kasih. Tapi dengan ibu datang ke rumahnya Bibi Abigail, itu bukanlah keputusan yang benar. Masalah ini adalah antara aku dengan Vedo. Harusnya kalian semua itu tidak perlu terlibat. Aku menghargai kekhawatiran ibu. Aku juga sangat berterima kasih atas kepedulian yang coba ibu tunjukkan. Tapi aku mohon, tolong berhenti ikut campur dalam masalah ini. Karena apa yang ibu lakukan, semua itu hanya memperkeruh hubunganku dengan Vedo. Kesalahpahaman di antara kami malah semakin melebar setiap kali Vedo mendengar ibu yang datang melabrak Bibi Abigail dan juga Kayo. Jadi aku mohon dengan sangat, jangan pernah datang menemui mereka lagi. Entah itu di kediaman mereka secara langsung, ataupun saat tidak sengaja bertemu di suatu tempat. Aku sudah lelah, Bu. Jangan menambah bebanku lagi. Ucap Kanita berusaha memujuk sang ibu agar berhenti mendatangi keluarganya Vedo. Apa ini artinya kau sudah bisa melepaskan Vedo, Kanita? Tanya Milly dengan raut wajah penasaran. Dia bersumpah akan langsung sujud syukur jika seandainya memang benar putrinya telah melepaskan perasaannya pada anak sialan itu. Bu, tolonglah. Tolong jangan mencampuri urusan pribadiku lagi. Aku mencintai Vedo, selamanya akan tetap seperti itu. Hanya dia satu-satunya pria yang aku inginkan. Ibu tahu itu kan? Jawab Kanita mulai emosional. Ibunya ini benar-benar, mau seperti apapun perlakuan Vedo padanya, Kanita akan tetap menginginkan pria itu. Tak peduli meskipun Vedo telah memaksa dirinya untuk melupakan dan melepaskan. Kanita akan tetap mempertahankan perasaannya. Tapi sedetik kemudian raut wajah Kanita berubah murung begitu dia terkenang dengan perkataan dokter. Seketika rasa ketakutan langsung hinggap di benak Kanita. Dasar kau laki-laki sialan, Ando. Karena kebodohanmu, sekarang hidupku jadi tidak tenang begini. Ah, Kanita, bagaimana bisa kau seceroboh ini pada keamanan diri? Iya kalau perbuatanmu dan Ando tidak meninggalkan benih di rahimmu. Lalu apa jadinya nanti kalau benih itu sampai tumbuh menjadi seorang janin? Batin Kanita risau. Kau kenapa, Kanita? Tanya Milly heran melihat putrinya yang terlihat gelisah dan juga panik. Hah? Ibu bilang apa barusan? Sahut Kanita balik bertanya. Dia sedang melamun memikirkan kebodohan yang dilakukannya bersama Ando. Jadi Kanita menjadi tidak fokus ketika ibunya bertanya. Ibu bertanya kau itu kenapa? Tadi saat pulang ibu melihatmu sedang melamun sambil menyebut nama anak. Dan sekarang kau tiba-tiba terlihat gelisah dan juga panik seperti sedang menutupi suatu masalah besar. Ada apa? Rahasia apa yang coba kau tutupi dari ibu? Mata Kanita mengerjap-ngerjap. Dia gugup, bingung, dan juga takut. Jika ibunya tahu dia telah melakukan kesalahan fatal di masa suburnya, ibunya pasti akan memerintahkan orang untuk mencari tahu di mana keberadaan Ando. Dan dari yang Kanita lihat, Ando bukanlah pria yang berasal dari kalangan biasa. Semua barang yang melekat di tubuhnya merupakan barang limited edition di mana hanya orang-orang kalangan borju saja yang mampu membelinya. Jika hal ini sampai diketahui oleh ibunya, Kanita pasti akan dinikahkan dengan Ando.
Apalagi jika Kanita sampai hamil anaknya pria brengsek itu. Semakinlah sang ibu memaksa mereka untuk segera menikah. Bila sudah seperti itu, maka hancurlah harapan Kanita yang ingin menjadi Nyonya Eiji. Dia akan kalah dengan gadis ingusan yang bahkan usianya saja masih belasan. Kanita, ayo jawab. Jangan bilang ini ada hubungannya dengan Vedo ya. Awas saja jika ibu sampai tahu dia telah melakukan hal yang buruk terhadapmu. Ibu tidak hanya akan memberi peringatan pada keluarganya saja, tapi ibu akan langsung melaporkannya ke pihak berwajib dengan tuduhan pelecehan. Geram Milly saat putrinya tak kunjung menjawab. Ibu sudah gila ya? Kenapa semuanya selalu disangkut pautkan dengan Vedo? Di kamar hotel dia sama sekali tidak melakukan hal yang salah kepadaku. Kami hanya... Milly langsung memicingkan mata saat Kanita tak bisa melanjutkan perkataannya. Curiga, itu sudah pasti. Milly kemudian melirik ke arah perut Kanita. Dia jadi berprasangka buruk kalau putrinya sedang hamil anaknya Vedo. Apalagi tadi Milly juga sempat mendengar Kanita yang menyinggung soal anak. Mungkinkah benar Vedo telah melakukan tindakan tidak senonoh di hotel malam itu? Pokoknya Vedo tidak melakukan hal yang salah padaku. Ibu tidak boleh beranggapan yang tidak-tidak tentangnya, ucap Kanita gelagapan. Tak ingin ibunya semakin mencurigai apa yang sebenarnya terjadi, Kanita memutuskan untuk kembali ke kamar saja. Dia sangat takut ibunya mengetahui tentang Ando. Kanita takut akan dinikahkan dengan pria brengsek itu. Kenapa gelagat Kanita aneh sekali ya? Aku jadi semakin yakin kalau malam itu Vedo pasti telah melakukan hal yang salah kepadanya. Tapi apa? Apa mungkin anak itu telah mengabsen setiap bagian tubuh Kanita? Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Secepatnya aku harus segera mengambil tindakan. Batin Milly curiga.